Kini, Jokowi menjadi musuh bersama Prabowo dan Megawati. Bahwa pada pemilu 2024 ini, hubungan Prabowo dan Jokowi itu adalah hubungan simbiosis mutualisme. Atau hubungan yang dibangun hanya berdasarkan mencari keuntungan belaka. Prabowo butuh dukungan Jokowi supaya dia bisa jadi presiden. Sedangkan Jokowi butuh Prabowo supaya anaknya bisa jadi wakil presiden. Dan hubungan yang didasarkan oleh kepentingan pribadi ini biasanya nggak akan pernah permanen. Karena masing-masing pasti mencurigai bahwa salah satu dari mereka akan mencari keuntungan yang lebih. Saya bersatu dengan Pak Joko Widodo. Saya memang pernah bertanding lawan beliau, bersaing lawan beliau. Tapi saya tidak pernah benci dengan beliau. Bahkan sekarang saya sangat sayang sama beliau sebenarnya. Saya kira dukungan Jokowi kepada Prabowo itu bukan basa-basi, tetapi adalah cara Jokowi untuk bermain di dua kaki. Yang pertama adalah kaki di mana posisi dia sebagai petugas partai, maka mau tidak mau dia harus mendukung Ganjar. Meskipun bukan inisiatifnya untuk deklarasi Ganjar pada waktu itu, karena Jokowi sudah di Solo waktu itu, dipanggil untuk segera ke Bogor. Di sisi lain, Jokowi juga memerlukan mendukung Prabowo karena siapapun menjadi seorang presiden di akhir kekuasaannya, dia membutuhkan kepastian politik setelah dia lengser dari kekuasaan. Jadi dukungan kepada Prabowo itu adalah strategi Jokowi bermain dua kaki untuk menyelamatkan posisinya setelah tidak lagi berkuasa. Pegiat media sosial Denny Siregar mengungkapkan bahwa langkah Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menahan gerakan Presiden Joko Widodo Jokowi adalah dengan menggandeng PDIP. Pasalnya Jokowi sempat ingin menghancurkan dan telah mengkhianati PDIP yang membuat Megawati Soekarno Putri sangat sakit hati dan menurut Denny, drama pemilu tahun 2024 sekarang baru dimulai. Lalu langkah apa yang akan dilakukan Prabowo sekarang untuk menahan gerakan Jokowi nanti? Tentu menggandeng musuh utama Jokowi, partai besar yang sempat mau dihancurkan Jokowi dan dikhianati sampai ke ujung jari yaitu PDI Perjuangan, ucapnya. Dikutip popolis.id dari YouTube 2045 TV, Kamis 29 Februari, Prabowo tahu betapa sakit hatinya Megawati karena dikhianati anak didiknya sendiri. Sekarang Prabowo dan Megawati punya musuh bersama yaitu Jokowi. Dan drama pemilu ini belum selesai, bahkan bisa dibilang baru dimulai dan akan menciptakan keseruan-keseruan baru di setiap episodenya nanti. Sambungnya sementara sebelumnya, Denny Siregar mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo Jokowi sudah membangun kekuatan di luar pemerintah untuk mengimbangi kekuasaan Prabowo Subianto setelah resmi dilantik sebagai kepala negara. Jokowi, kata Denny Siregar, membangun kekuatan menggunakan Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang memihaknya. Karena Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang kini memimpin PKB disukan akan didepak. Dan Jokowi juga sudah membangun kekuatan di luar pemerintahan untuk mengimbangi kekuasaan Prabowo nanti. Salah satu kendaraan besar Jokowi yaitu Partai Golkar yang dia bangun juga untuk kendaraan anaknya Gibran ketika akan jadi calon presiden di tahun 2029 nanti. Dan jika berhasil, maka setiap kebijakan Prabowo bisa dihalau oleh Golkar dan PKB di Dewan Perwakilan Rakyat DPR, sehingga posisinya sebagai kepala negara tidak akan maksimal. Dengan kekuatan besar di parlemen, maka posisi Prabowo sebagai presiden akan tidak maksimal karena setiap kebijakan dia akan dihadang di DPR nanti oleh gabungan Golkar dan PKB-nya Jokowi, ujar Denny. Sosok Presiden Jokowi adalah sosok yang problematis, konfrontatif, dan ironis. Di satu pihak, dia begitu mulia di depan para pendukungnya, tetapi di lain pihak, dia begitu hina di mulut pada pembenci dan oposisinya. Inilah dua wajah politik yang tidak bisa dinafikan. Politik kita di Indonesia selalu mempertontonkan kekumuhannya seperti ini, sehingga tidak melahirkan kompetisi moral untuk menjaga dan memajukan kesejahteraan rakyat. Politik kita hanya diisi dengan gimmick transaksional yang hanya mengejar kalah dan menang para petarung.
lalu lupa akan substansi dari mengapa orang berpolitik, yakni untuk membangun Bonom Komon.